siapkan hati kita pada malam hari. Kita mau firman Tuhan Bapa pada malam hari ini. Bersyukur atas segala yang menyatakan dalam hidup. Bersyukur untuk kasih setia kepada kami. Bersyukur untuk segala berkat yang datang dalam kehidupan kami.
Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat dalam Yesaya 9 ayat yang pertama sampai yang kelima. Yesaya 9 ayat yang pertama sampai yang kelima berbunyi demikian. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Pembacaan Alkitab berikutnya terdapat di dalam Matius 1 ayat yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ke-25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertundangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Glory, glory,
Dia Allah yang begitu luar biasa, dan hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini sebagai ucapan syukur dari Jemaat PPU El Shaddai, mereka bersama-sama menyampaikan kesaksian pujian. Kami mengundang seluruh anggota POSPEU. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Puji Tuhan dan terima kasih untuk kesaksian yang telah disampaikan. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama menyalakan lilin Natal kita pada malam hari ini. Kepada nama-nama yang kami sebutkan dimohon untuk mengambil tempat di The stars are bright side. It is the night of the Savior born. Lord, let the world in
Firman Tuhan berkata bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan, bahwa hanya Dialah satu-satunya juru selamat bagi kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada semangat dan syukur di hadapan Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang begitu baik, Sang Juru Selamat manusia. Dan pada malam hari kita layanan kelahiran
Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kesekian hari, kesekian kalinya kami merayakan Natal Yesus Kristus. Kami minta pengurapan dari Tuhan menyertai kami. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengontrol pikiran hati kami. Kami doakan ibu atau istri dari Pak Gamas yang sedang dalam kondisi kurang sehat. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan jamah hamba-Mu ini. Berikan dia pemulihan, berikan dia kesembuhan, sehingga tidak terganggu hamba-Mu mengikuti pelayanan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Pertama-tama saya atas nama pribadi tim Badan Pengurus Gereja Kemen Indonesia Jemaat Induk GKI Sekolah Darat dan Jemaat Pos PU El Sadai Sendawar. Ada yang pikir kenapa? Soalnya simpel saja. Dulu rekomendasi daerah memberikan kesempatan bagi kami untuk membuka pos di sekolah Jolek, dan itu kami doakan, kami laksanakan. Dan satu mandat daerah juga supaya sekolah darat yang begitu banyak ini, 800 sekian ini, kalau boleh ada pemekaran. Kami doakan mana ini tercapai dan Tuhan lakukan. Waktu demi waktu kami doakan, bukan tidak ada upaya supaya tanah di sekolah Jolek ini, saya minta petunjuk mana yang Tuhan mau kerjakan lebih dulu. Dari sekolah Jolek ini bukan tidak ada, tapi tidak terjangkau. Kok tiba-tiba Tuhan kasih tanah yang ada di, ya anggaplah perbatasan antara Jolek dengan sekolah darat, ya tetap domisili tanah itu di sekolah darat, sehingga supaya ada keterkaitan antara sekolah Jolek dengan sekolah darat. Mereka bilang, Pak, pakai aja Sendawar supaya ada saingan jemaatnya Pak Ubang. Jadi itulah buat sehingga Sendawar, sehingga di dalamnya sekolah Jolek dengan sekolah darat. Dan doakan program ini karena sekolah darat ini 800 sekian anggota jemaatnya. Jadi kita berharap nanti satu saat gereja Kemen Indonesia, karena ini di pinggir jalan, kalau Bapak Ibu ke sekolah darat ada seminisasi yang agak bagus, disitulah gerejanya. Sampai doakanlah supaya tahun 2026 ini gereja itu boleh dibangun. Kami harapkan Bapak Ibu kalau ada yang punya kerinduan satu saat, ya anggota jemaat atau siapa yang lewat ke sini silakan boleh buang-buang batu dari sana. Siapa tahu nanti satu saat kita boleh. Kami berharap impian kami ke depan, gereja yang ada ini adalah representasi gereja Aras Kota. Jadi itu makanya dari sekarang kami punya pemikiran sebagai gembala BPHJ supaya di situ nanti akan dibangun gereja yang memang representatif. Jadi tidak mudah, itu impian. Orang bilang tidak dibayar itu kalau bermimpi. Baik Bapak Ibu saudara kalian, saya juga berterima kasih kepada keluarga Pak Novianus yang sudah menyediakan fasilitas ini termasuk kursi ini dari beliau. Dan semangat luar biasa. Kemarin itu mereka bercanda, Pak, dana yang masuk saya dengar kemarin itu baru sekian ratus, sedangkan kita undangan sekian. Saya sendiri sebagai gembala khawatir juga karena tidak ada respon. Rupanya tidak tahu ibu-ibu ini sudah bekerja di balik layar. Mereka sudah bekerja luar biasa, ibu-ibu GKI Sekolah Darat luar biasa dengan pos PU El Sadai Sendawar ini. Jadi sehingga konsumsi malam hari ini adalah kolaborasi menu. Jadi kalau ada di sana kolaborasi menu, silakan nanti nikmati buatan ibu-ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1
ayat 21 sampai 24. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi sebagai genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, tema yang diberikan oleh termasuk PGRI, temanya adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Saya pikir ini sudah kesekian kali di Sekolah Darah TV menyampaikan tema yang sama. KTB Natal, ada kategorial, ada beberapa tema nasional. Bapak Ibu saudara, berbicara tentang keluarga, itu bicara tentang kehidupan inti antara suami, istri, dan anak. Tetapi kalau bicara tentang keluarga juga dalam konteks yang lain, itu bicara tentang tubuh Kristus. Bicara tentang kita sebagai orang yang sudah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Kita adalah manusia yang luar biasa di mata Tuhan, sehingga Allah turun langsung menyelamatkan manusia, keluarga, anggota tubuh Kristus, sehingga kita boleh menikmati yang namanya keselamatan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau tidak karya keselamatan, tidak mungkin kita berkumpul di tempat ini. Kalau tidak karya keselamatan, kita tidak akan mungkin menikmati hidup seperti ini. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan ini dalam konteks Gereja Kemah Indonesia. Tapi bukan berarti yang gereja lain di luar itu virus kemarin. Tidak. Teman sahabat saya luar biasa. Kami di sekolah Jole, sekolah darat ini hamba-hamba Tuhannya solid, luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan kepada kita sekalian bagaimana sebuah tanda kehidupan, tanda seorang atau sebuah keluarga atau seorang pribadi atau tubuh Kristus, sebuah tanda bahwa mereka sudah diselamatkan. Keselamatan itu penting, karena keselamatan itu adalah karya Yesus yang harus diterjemahkan dalam seluruh hidup kita. Kita boleh melihat bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Sebagai orang yang berdiri, pesan Natal yang saya mau sampaikan hari ini dalam konteks pengajaran landasan pokok Gereja Kemah Indonesia. Yang pertama, keluarga Allah, baik keluarga inti, suami, istri, anak, dan juga keluarga tubuh Kristus itu yang sudah diselamatkan. Yang pertama, mengakui dan mempercayai dengan kokoh bahwa Yesus itu Juru Selamat. Seorang Kristen yang sudah diselamatkan, dia harus mengaku Yesus satu-satunya Juru Selamat. Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu saudara sekalian, sebuah tanda seorang sudah diselamatkan, dia harus mempercayai dengan kokoh, dengan tidak ragu-ragu bahwa Yesus itu satu-satunya Juru Selamat. Itu makanya Bapak Ibu, banyak orang mengatakan bahwa Yesus lahir ini dia bukan Allah,
Dia bukan juru selamat. Kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, keluarga kita yang sudah diselamatkan, Allah sudah lahir menyelamatkan, Allah sudah hadir dalam dunia ini untuk menyelamatkan keluarga, rumah tangga kita, tubuh Kristus. Salah satu yang harus kita akui adalah pengakuan dahsyat kita, pengakuan kita sebagai orang percaya, oh Yesus satu-satunya juru selamat. Yang kedua, salah satu tanda bahwa keluarga Kristen itu sudah diselamatkan, di samping Yesus itu ada juru selamat. Sebuah kehidupan Kristen yang harus ditunjukkan di dunia di mana kita berada. Kita harus tunjukkan bahwa dan mempercayai dengan kokoh bahwa Yesus Kristus adalah pengudus kita. Dia adalah Allah yang menguduskan kita. Tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Itu banyak keluarga yang sudah diselamatkan, tidak harus memiliki keyakinan yang kokoh Yesus itu sanggup memulihkan kita dengan kekudusan Tuhan. Kita hanya bisa masuk surga, kita bisa menikmati kehidupan kekal dalam Yesus Kristus itu apabila kita hidup kudus. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kesucian adalah ciri khas pribadi Yesus Kristus. Itu makanya orang percaya yang telah percaya pada Yesus itu, dia harus mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa kekudusan itu harus dinyatakan dimanapun dia berada. Kekudusan dalam perkataan kita, kekudusan dalam sikap kita dimanapun kita berada. Orang percaya yang sudah diselamatkan, baik seorang ayah, ibu, anak, atau anggota tubuh Kristus yang sudah diselamatkan, di samping mempercayai dengan kokoh bahwa Yesus juru selamat, yang kedua mempercayai Yesus pengudus kita. Dia datang ke dalam dunia menguduskan kita, menyucikan kita dengan sempurna. Yang ketiga, sebuah tanda bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Keluarga Kristen, keluarga yang telah mempercayai Tuhan, yang telah melihat Yesus satu yang telah menyelamatkan. Sebuah tanda yang harus kita cerminkan, pancarkan adalah disamping mengakui dengan kokoh Yesus juru selamat, yang kedua mengakui dengan kokoh bahwa Yesus pengudus kita. Yang ketiga adalah orang Kristen yang sudah diselamatkan bahwa harus mengakui dengan kokoh bahwa Yesus penyembuh kita. Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosa itu akan diampuni. Dalam teks ini memperkenalkan Yesus penyembuh kita, bukan hanya penyembuh dari penderitaan kita, penyakit, tapi dia penyembuh dari seluruh eksistensi kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita yang membuat kita terhambat masuk dalam karya keselamatan Tuhan. Bapak Ibu saudara kalian kekasih, Yesus Kristus telah membayar, menyediakan bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya suatu kekuatan jasmani, hidup maupun rohani. Dia menyembuhkan kita. Kita mengakui dengan jujur dan dengan kokoh, Yesus mampu menyembuhkan kita. Dia mampu menyembuhkan baik jasmani maupun rohani bersama dengan orang-orang percaya. Yang terakhir, orang Kristen yang sudah diselamatkan, rumah tangga yang sudah diselamatkan oleh Allah. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dia mengaku dengan kuat, dengan tangguh bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus pengudus, Yesus penyembuh atau tabib yang ajaib. Yang terakhir, bahwa orang Kristen yang sudah diselamatkan mengakui dengan kokoh bahwa Yesus Raja yang akan datang. Jangan kekristenan kita yang sudah diselamatkan berhenti di tengah jalan. Kekristenan kita, keluarga Kristen sudah diselamatkan oleh Allah, jangan kita ini berhenti di tengah jalan.
Kita harus menjadi pribadi yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus percaya bahwa Yesus Raja yang akan datang. Dia adalah pribadi yang memang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Seperti apa yang saya sampaikan pertama tadi, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain Yesus, yang bisa membawa kita kepada kehidupan kekal. Seperti tema nasional kita adalah Yesus Kristus memperbaharui hidup kita. Bahwa Dia adalah pribadi yang akan datang. Suatu saat Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Dia akan menjemput kita. Dia akan mengangkat orang percaya dan memberikan kepada kita hidup dalam sebuah kekekalan. Bapak Ibu saudara-saudara kalian kekasih dalam Tuhan, kesimpulan yang saya sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, seorang karya keselamatan tidak bisa terlepas dari pribadi Yesus. Itu sebabnya sebuah gereja yang mulia, gereja yang kudus, dan gereja yang diberkati oleh Tuhan, atau orang percaya yang hidup dalam perkenanan Tuhan, tidak boleh terlepas dari yang namanya Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia seperti teks kita tadi, bahwa Yesus, dan Ia akan melahirkan seorang laki-laki, dan itu akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Orang yang sudah diselamatkan, orang percaya, keluarga Kristen yang sudah diselamatkan, saudara-saudara peserta perayaan Natal ini, jika engkau sudah diselamatkan, percaya pada hal itu. Percaya Yesus Juru Selamat, percaya Yesus Pengudus, percaya dengan sungguh-sungguh Yesus adalah penyembuh kita, dan Dia Raja yang akan datang. Jangan pernah kita terlepas dari Dia. Milikilah ikatan-ikatan yang sangat kuat dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, biarlah engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, biarlah Kristus Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang telah menyelamatkan keluarga saudara, yang membuat saudara hidup dengan baik di dunia ini, bahkan hidup dalam sebuah kekekalan di surga yang mulia bersama dengan Yesus Kristus. Selamat merayakan Natal. Yesus memberkati kita sekalian. Dimanapun berada, Yesus tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia akan memberkati saudara. Dia akan memberikan kekuatan buat saudara, memelihara saudara, melindungi saudara, dan membuat saudara menjadi seperti yang diinginkan dalam tangan. Mari kita berdoa. Saya mohon persediaan Bapak Bendahara Daerah kita, Bapak Pendeta Darius Juli, membawa kita dalam doa syukur firman Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur bersama-sama atas kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan, yang sudah nyata dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk menyembah, mengagungkan Tuhan, serta memuliakan Tuhan pada malam ini. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Allah yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu kepada kami hari ini, untuk meneguhkan iman dan percaya kami kepada Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat, harus mengaku Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tabib, Yesus adalah Pengudus, dan Yesus adalah Raja yang akan datang. Tuhan menteraikan firman ini ke dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Tuhan juga urapi beliau dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam tangan-Mu sampai selesai. Biarlah Yesus yang diagungkan, Yesus yang dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita Bapak Ibu Saudara, nyanyian kemenangan 5 nomor 43, dengarlah malak menyanyi. Mm-hmm.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang sempurna adanya. Sudah memimpin dan menyertai rangkaian kegiatan ibadah dalam rangka kami memperingati kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang diselenggarakan oleh jemaat-Mu yang ada di Pos PU El Sadai Sendawa yang ada di Kampung Jolet, Sekolah Jolet. Kami sangat bersyukur untuk kehadiran Tuhan menyertai kami. Biarlah sukacita Natal yang boleh kami alami pada malam hari ini menjadi motivasi yang baik bagi kami untuk terus memuliakan Tuhan sepanjang tahun 2026. Tentunya kami tidak lupa berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang ada di Pos PU El Sadai Sendawar. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan memberkati segala program, rencana mereka ke depan, baik dalam pembangunan gedung gereja dan yang lain-lainnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan yang sudah memulai pembangunan Pos PU di tempat ini, kami yakin dan percaya ke depannya apapun yang direncanakan oleh badan pengurus jemaat induk maupun juga Pos PU El Sadai Sendawar ini, Tuhan juga akan memberkatinya. Kami mohon memberkati persembahan yang boleh kami berikan sebagai bagian dari dukungan kami untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati bahkan badan pengurus jemaat Pos PU El Sadai yang akan mengelolanya. Tuhan memberkati mereka sehingga semuanya dapat kami lakukan hanyalah dengan satu tujuan, untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapa. Doa syukur ini kami naikkan dengan penuh pertolongan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Melalui momen Natal pada malam hari ini, dari jemaat PU El Sadai Sendawar juga bersuka cita dan bersyukur karena tepat pada hari ini tanggal 20 Januari 2026 pos ini berumur 1 tahun ya, masih dalam proses pertumbuhan. Mohon dukungan doanya. Di depan ini ada tumpeng, jadi kami mohon kesediaan dari Bapak Ketua Daerah untuk bisa mendampingi Bapak Ketua Panitia, Bapak Pendeta Markus Robert juga bisa, Bapak Nopianus. Dan seluruh BPHD bisa mendampingi pengurus daerah bersama-sama. Tim akan memotong tumpeng yang ada. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara,
Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di mana POS BI ini berusia 1 tahun genap pada hari ini tanggal 20 Januari. Dan lain dari itu kita juga bersyukur anak mereka Yesus juga berulang tahun yang ke-17 tahun hari ini, merupakan sebuah anugerah yang luar biasa Tuhan limpahkan kepada keluarga ini dan POS BU ini. Kiranya melalui doa kita, semangat kita, POS BU ini terus diberkati oleh Tuhan dan anak mereka Yesni juga diberkati oleh Tuhan. Baik cita-citanya, langkah hidupan ke depan ini Tuhan memberkati dia. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Anugerah yang terindah, anugerah yang luar biasa Tuhan telah anugerahkan kepada jemaat yang ada di POS BU Sekolah Jole ini. Tepat hari ini, tanggal 20 Januari 2025 yang lalu, dan hari ini tanggal 20 Januari 2026 genap 1 tahun. Tuhan telah memelihara, Tuhan telah menuntun, Tuhan telah menyertai, dan Tuhan telah menyertai perjalanan kehidupan pelayanan mereka. Sehingga POS PU ini kami melihat perkembangan yang luar biasa Tuhan anugerahkan. Kami percaya POS PU ini terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang menjadi program, rencana, harapan-harapan mereka ke depan ini Tuhan akan memberkati. Kami percaya apa yang mereka kerjakan ke depan ini Tuhan akan mendahuluinya, termasuk pembangunan gereja yang akan mereka rencanakan ke depan ini. Tuhan akan mendahului semuanya. Biarlah semuanya jadi atas tuntunan dan penyertaan Tuhan semata-mata. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga hamba-Mu Pak Nopi di tempat ini bersama dengan istri, anak-anak, di mana anak mereka Justin boleh berulang tahun hari ini genap 17 tahun. Kami percaya Tuhan telah menenun dia dalam kandungan, dan kami percaya juga Tuhan akan menyertai dia, akan memberkati, menolong dia dalam perjalanan kehidupannya di usia ke-17 dan selanjutnya. Apapun yang menjadi cita-citanya, apapun yang menjadi rencana-rencananya, apapun yang menjadi impiannya ke depan ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak mereka Jesmin ini, sehingga semuanya berhasil dalam tuntunan Tuhan. Karuniakan tubuh yang sehat, karuniakan kekuatan kesehatan baginya. Biarlah anak ini boleh bertumbuh sehat sempurna di dalam Tuhan, menjadi anak kebanggaan mereka, menjadi anak yang baik, yang menjadi anak yang menghormati orang tuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Nopi di tempat ini bersama dengan istri, anak-anak, keluarga. Apa yang menjadi kegiatan mereka, apa yang menjadi pekerjaan usaha mereka hari-hari ini, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan terus melimpahkan berkat-Mu atas mereka. Lindungi mereka dengan kuasa-Mu, jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari niat-niat jahat orang. Berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Keluar masuk mereka dari rumah ini untuk bekerja dan berusaha dan beraktivitas, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, karena kami memohon dan meminta semuanya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita bolehkan syukur kita untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kita pada malam hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik, dan oleh karena kebaikan Tuhan, kita beroleh sukacita yang melimpah pada malam hari ini. Amin. Sukacitaku.
Segala kemuliaan dan hormat hanyalah layak bagimu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Tidak ada satu pribadi pun yang berhak menerima pujian dari sembah bakti kami malam hari ini selain Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami telah memuji nama-Mu Bapa. Kami telah menaikkan syukur dan doa kami kepada-Mu. Juga kami telah memberikan persembahan. Kami telah belajar firman-Mu. Biarlah semuanya hanyalah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan di surga. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan penuh harapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah akan senantiasa memelihara dan menjaga hidup kami, memelihara kehidupan kami, menuntun langkah kami, agar kami tetap berada di dalam ketetapan Tuhan, berada di dalam rancangan Tuhan, dan hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan di tempat ini menyediakan berkat untuk kami nikmati bersama. Sebagai wujud rasa syukur, terima kasih, luapan sukacita mereka kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menguduskannya, memberkatinya. Ketika kami nikmatinya, kami dapat kekuatan baru, dapat kesegaran baru, kesehatan baru dalam tubuh kami. Dan setiap tangan yang berjerih payah untuk menyediakannya juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Semua pengorbanan tidak akan sia-sia. Engkau mengetahui apa saja yang menjadi pengorbanan umat Tuhan di tempat ini akan Tuhan kembalikan berlipat-lipat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang masa raya Natal yang berbahagia, arahkanlah hatimu dan pandanglah kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan yang engkau dengarkan hari ini, bahwa Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Pengudus, Yesus Kristus Penyembuh, bahwa Yesus Kristus Raja yang akan datang. Allah yang Esa ini akan memelihara dan menuntun hidup. Itu sebabnya dengan otoritas Allah Tritunggal yang kudus, hamba mohon turunlah berkat dan rahmat Tuhan atas kita sekalian. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah perbendaharaan, diberkatilah masa depan. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Damai sejahtera dari Tuhan memenuhi kehidupanmu dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai saudara. Haleluya, haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Merenungkan kebaikan Tuhan, teguhkan komitmen Tuhan.